apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Tante harap semuanya sehat-sehat ya. Siapa yang sudah mandi? Siapa yang sudah sarapan? Wah, semuanya sudah rapi ya. Bersiap-siap untuk sekolah minggu pagi ini. Kita bersyukur walaupun kita tidak bisa bertemu, tapi kita bisa ikut sekolah minggu melalui online. Dan anak-anak bisa ikut menyanyi ya. Kalian ikut menyanyi mengikuti kakak-kakak kamu yang memimpin. Kalian bisa melompat, kalian bisa bertepuk tangan, kalian bisa bersorak, memuji Tuhan. Ya, kita bersyukur karena kita juga bisa belajar firman Tuhan. Kalian dengarkan ya baik-baik cerita ibu guru, supaya kalian nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalau orang tuamu menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Dan kamu juga bisa mengikuti atau membuat pekerjaan tangannya ya. Pekerjaan yang tangan yang lalu yang bagus-bagus ya. Kalian bisa terus mengikuti sekolah minggu ini. Sebelum itu mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami masih bisa bersekolah minggu dan mendengar cerita tentang Tuhan Yesus yang menyayangi kami. Kami juga sayang kepada Tuhan Yesus. Tolonglah kami supaya kami juga bisa mentaati semua perintah Tuhan. Yaitu misalnya menghormati orang tua, mentaati orang tua, berdoa, membaca kitab. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengasihi kami, Engkau sudah rela mati bagi segala dosa kami. Dengarlah doa kami dan ampunilah segala dosa kami. Yang kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak, selamat sekolah minggu. Sampai ketemu lagi. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya semuanya? Pasti adik-adik yang ada di rumah semuanya dalam keadaan sehat. Nah, kakak mau tanya, siapa di sini adik-adik yang ada di rumah yang sudah mandi? Angkat tangan. Pasti adik-adik sudah mandi kan? Kemudian kakak mau bertanya, siapa di antara adik-adik yang sudah makan? Angkat tangan. Gimana rasanya kalau udah makan? Pasti perutnya kenyang ya. Nah, saat ini saya mengajak adik-adik untuk mengikuti sekolah minggu bersama. Dan pasti adik-adik tetap semangat karena sudah mandi dan sudah makan. Jadi tidak lapar lagi. Oke, saat ini siap memuji Tuhan ya. Jesus love me. Jesus love you. Adik-adik, kakak mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk bernyanyi bersama-sama. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. जब Jesus मेरे घर में है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. जब Jesus मेरे घर में है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku,
senang-senanglah, senang-senanglah. Adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu, saya mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Lipat tangan dan tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan masih menolong kami, dan saat ini Tuhan kami akan memulai sekolah minggu. Berkati kami semua Tuhan, berkati guru-guru dan berkati juga adik-adik kami yang ada di rumah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Walaupun jatuh, dipukuli orang, dijauhi orang, Yesus tetap nomor satu. Kayu salib banggaku, kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku. Walaupun jatuh, dipukuli orang, dijauhi orang, Yesus tetap nomor satu. Kayu salib banggaku, kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku. Kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku. Kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku. Kak Kristin, kita mau nyanyi lagu apa lagi Kak Kristin? Lagu apa ya? Apa ya? Kita akan nyanyikan pujian Mata Tuhan Melihat Apa Yang Kita Perbuat. Adik-adik, kita masih tetap berdiri bersama-sama, kita mau menyanyikan lagu ini bersama-sama. Mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita Alkitab. Saya mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk mengambil posisi duduk yang manis, jangan ribut, dan jangan lupa Alkitabnya untuk dipersiapkan dan dibuka. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu pujian Yesus Sahabatku. Bagiku besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Yesus, sahabatku, Kau mati bagiku, besar
Selamat pagi. Nah, sekarang saatnya kita akan duduk dengan baik. Kita kembali duduk ya. Setelah tadi kita memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengar cerita Alkitab. Sudah siap kalian semua? Yuk, duduk lagi yang manis. Yuk, sekarang kita mau mendengarkan cerita. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami dapat bersekolah minggu bersama. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau terus memberi kepada kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami saat ini dapat kembali mengikuti sekolah minggu. Tuhan tolong kami agar kami dapat duduk mendengarkan dengan baik dan kami dapat mengerti maksud cerita yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita mau mendengarkan cerita lanjutan yang minggu lalu. Kalian masih ingat gak ya cerita yang minggu lalu tentang siapa ya? Siapa? Seorang perempuan yang diangkat menjadi ratu. Siapa? Iya, betul sekali. Kalian pintar. Kalian pasti menyimak cerita yang minggu lalu. Nah, sekarang cerita kelanjutannya. Ratu Esther setelah diangkat menjadi ratu, dia dibawa ke istana. Nah, dia mempunyai seorang paman. Paman itu bernama Paman Mordekai. Paman Mordekai sangat baik hati. Nah, ketika pada suatu hari, Paman Mordekai mendengarkan suatu persengkokolan. Persengkokolan itu rencana yang tidak baik. Dan dia mendengarkan dengan baik-baik. Katanya kita mau membunuh raja. Aduh, kaget sekali Mordekai. Itu kan tidak baik. Masa mau membunuh raja? Raja kan itu adalah seseorang yang memimpin pemerintahan kita, masa mau dibunuh? Aduh, lalu dia cepat-cepat memberitahukan kepada Esther. Dan Esther ketika mendengarkan hal itu dia bilang, oke, saya akan sampaikan kepada raja. Dan dia cepat-cepat juga memberitahukan kepada raja bahwa ada orang yang ingin membunuh raja. Dan raja terkejut. Dan raja bilang, cepat kita periksa betul nggak orang itu mau membunuh. Ketika diperiksa, benar ternyata ada persengkokolan itu. Dan orang itu ditangkap dan dihukum mati. Wah, cerita itu dicatat dan ditulis dalam surat kitab sejarah di kerajaan. Sesudah peristiwa-peristiwa itu, ada seorang laki-laki bernama Haman. Dia adalah panglima raja juga. Nah, raja memberikan kebesaran kepada dia. Pangkatnya dinaikkan dan dia dikaruniai kebesaran yang indah oleh Raja Ahasiweros. Dan ketika saat itu dia mulai menjadi seorang yang sombong. Dia menjadi orang yang sedikit tinggi hati. Dan ketika itu dia keluar dari istananya berjalan-jalan. Dan dia melihat sekelilingnya. Ketika dia sedang berjalan itu, semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja semua berlutut dan sujud menyembah dia. Semua orang yang ada di sekitar mereka juga sujud menyembah Haman. Tetapi ada satu orang loh yang tidak ikut sujud menyembah. Nama orang itu adalah Mordekai. Betul, dia adalah pamannya Esther itu yang berkebangsaan Yahudi. Wah, para pegawai itu bertanya-tanya, kenapa dia kok nggak mau ikut sujud menyembah ya? Kenapa? Kenapa ya? Tapi Mordekai diam saja. Keesokan harinya juga begitu, ketika Haman sedang keluar, Mordekai tidak mau sujud menyembah dan berlutut kepada Haman. Pegawai itu bertanya-tanya, kenapa dia tidak mau sujud dan tidak mau menyembah Haman? Keesokan harinya begitu pula. Dan para pegawai itu bertanya, kenapa ya dia nggak mau? Akhirnya para pegawai istana itu memberitahukan pada Haman, Haman, ada satu orang loh yang tidak mau ikut sujud dan berlutut menyembah. Siapa dia? Siapa?
Lalu diberitahukan dia adalah Mordekai. Dia adalah berkebangsaan Yahudi. Wah, Haman merasa marah, panas hatinya. Dan dia merasa ingin sekali membunuh. Tapi dia bilang, masa saya membunuh orang Yahudi? Saya nggak mau, nggak sudi katanya. Akhirnya dia berpikir, lalu dia datang kepada Raja Ahasiweros. Dan dia datang kepada Raja Ahasiweros menceritakan suatu cerita. Dan dia berkata, Tuanku Raja, ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa. Dan dia ada di kerajaan ini. Aku ingin jika Tuhan menulis surat perintah. Surat perintah seperti ini. Ya, ini surat perintah. Surat perintah itu berisi untuk dapat membunuh bangsa itu. Lalu raja mulai memberikan cincin meterainya. Cincin meterai itu seperti ini. Ya, cincin meterai itu seperti ini yang akan dipakai untuk mengecap surat titah itu. Nah, lalu Raja Haman cepat-cepat mengeluarkan surat dan dia menulis surat itu. Dia berkata harus membunuh semua orang Yahudi. Dari yang kecil sampai yang besar. Dari yang masih muda sampai yang sudah tua. Bahkan anak-anak yang masih kecil juga harus dibunuh. Perempuan-perempuan semua juga harus dibunuh. Dia tulis semua surat itu. Dan dia ambil cincin meterai ini. Ya, dia ambil cincin meterai ini. Dan dia cap di atas surat titah ini. Surat titah yang sudah dia buat. Akhirnya surat itu dibawa, disebarkan kepada wakil-wakil raja, pembesar-pembesar raja. Dan semua orang ketika mendengar itu dan membaca surat itu, bahwa harus dibunuh, gemparlah kota Susan pada saat itu. Semua orang menjadi kaget. Tetapi apa yang dilakukan oleh Haman? Dia sedang duduk-duduk. Dia sedang minum-minum bersama Raja Ahasiweros. Nah, kita bisa melihat dari cerita ini bahwa Haman adalah orang yang tidak baik. Nah, melalui cerita ini kita bisa melihat bagaimana dengan Haman. Apakah dia adalah orang yang baik? Tidak. Dia adalah orang yang kurang baik. Dia merencanakan hal yang tidak baik. Dia mau menjatuhkan temannya. Apabila dia tidak suka sama orang, maka dia ingin menjatuhkan orang itu. Kita bisa melihat dari cerita ini, kita tidak boleh menjadi seperti Haman. Kita harus menjadi anak-anak yang baik. Walaupun kadang-kadang kita tidak suka sama teman kita. Kadang-kadang teman itu suka mengganggu kita dan kita bilang, dia ganggu kita, aku mau balas aku akan balas dendam, aku akan pukul dia lebih keras lagi. Boleh seperti itu? Tidak baik ya, kita tidak mau seperti Haman. Nah, kita akan mengetahui cerita selanjutnya tentang Haman dan cerita tentang Mordekai dan cerita tentang Ratu Esther. Yuk kita sekarang mau berdoa. Kita mau mengucap syukur pada Tuhan untuk cerita hari ini. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk cerita pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami dapat mendengar cerita tentang seseorang yang mempunyai rencana yang tidak baik. Yang telah mengingatkan kami Tuhan agar kami dapat menjadi anak yang baik. Tuhan tolong kami agar kami dapat menjadi anak yang selalu taat kepada orang tua, selalu dengar-dengaran kepada Tuhan, dan kami akan menjadi anak yang baik yang akan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan hari ini adalah Mazmur 37 ayat 37. Sekarang saatnya prakarya. Selamat mencoba. Terima
Terima kasih teman-teman buat prakarya minggu lalu. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu